Kaisar Naga Abadi Chapter 251 Bahasa Indonesia. Bab 251, Master Bela Diri Kelas 7 yang hebat. Lu Ming, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan segera mengetahui keberadaan ayahmu. Dia berkata. Hua Zengxing berkata dengan wajah serius. Lu Ming, terima kasih yang mulia sebelumnya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kali ini, dia tulus. Meskipun dia tahu bahwa alasan Hua Zengxing membantunya adalah karena dia melihat bakatnya dan ingin mengikatnya, itu tidak masalah. Selama itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, tidak masalah. Hua Zengxing tersenyum, terlihat cukup puas. Dia kemudian mengeluarkan undangan berstempel emas dan berkata, Lu Ming, ini akan menjadi ulang tahunku yang ke-60 dalam 3 bulan. Ini undangannya. Anda harus menghadirinya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak menolak ajakan tersebut. Dia mengambilnya dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Lu Ming pasti akan ada di sana. Haha, Lu Ming, tidak banyak orang yang bisa membuat ayahku mengirimkan undangan secara pribadi. Hanya 5 sekte besar dan para bangsawan serta menteri ibu kota kekaisaran. Hua Qi berkata sambil tersenyum. Lu Ming, kamu harus fokus pada kultivasimu selama periode waktu ini. Ketika 5 sekte besar berkumpul di kota kekaisaran, para jenius di peringkat perak dan bahkan murid peringkat emas dari masing-masing sekte akan datang. Aku khawatir murid peringkat perak dari sekolah pedang omnidireksional akan membuatmu kesulitan. Kamu harus berhati-hati. Hua Zengxing memperingatkan dengan serius. Lu Ming sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mengobrol lebih lama, Lu Ming dan Hua Qi berdiri dan pergi. Di aula bintang umum, Lu Ming duduk bersila di tempat tidurnya. Ayah, bagaimana kabarmu selama ini? Apakah karena liontin perunggu itulah sekolah pedang 10 arah memenjarakanmu? Ayah, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Lu Ming mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Kekuatannya, dia masih terlalu lemah. Jika dia benar-benar cukup kuat sekarang, dia bisa langsung membunuh jalannya menuju sekolah pedang 10 arah dan memaksa mereka untuk melepaskannya. Namun kini, dia masih jauh dari itu. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Seni bela diri Grandmaster. Saya harus mencapai ranah seni bela diri Grandmaster sesegera mungkin. Hanya seorang Grandmaster seni bela diri yang dapat dianggap sebagai ahli sejati di Kekaisaran Matahari Terik. Hanya dengan begitu saya dapat mempunyai hak untuk berbicara. Selain itu, saya bisa terbang. Ini akan sangat membantu saya ketika saya melakukan sesuatu. Setelah serangkaian pertempuran di arena pertempuran Kaisar Surga, saya merasa kemacetan saya telah mengendur. Saya akan pergi dan membeli inti iblis lagi besok untuk meningkatkan level kultivasi saya dengan sekuat tenaga. Kemudian, Lu Ming muncul di platform ketiga kuil tertinggi. Dia memasukkan kristal spiritual ke dalamnya dan mulai bertarung dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lu Ming keluar lebih awal dan menuju ke pasar. Itu masih merupakan paviliun harta karun. Tuan muda, Anda di sini. Silakan masuk. Mata wanita muda yang menerima Lu Ming sebelumnya berbinar saat dia melihatnya. Dia membawa Lu Ming ke ruang VIP. Hahaha, Tuan muda, sudah lama tidak bertemu. Dengan sangat cepat, penjaga toko masuk. Tuan muda, apa yang perlu Anda beli kali ini? Penjaga toko, saya ingin 100 inti iblis kelas 9 LV3. Kata Lu Ming. 100. Penjaga toko terkejut. Ya, apakah ada masalah? Petik 2. Lu Ming sedikit mengernyit. Mungkinkah paviliun harta karun tidak memiliki stok sebanyak itu? Tidak, tidak masalah. Penjaga toko dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia baru saja terkejut sebelumnya dan tidak mengerti mengapa Lu Ming membeli begitu banyak inti iblis. Juga, 20 porsi esensi darah binatang iblis kelas 9 LV3. Lu Ming melanjutkan. Baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar, Tuan muda. Saya akan segera ke sana. Penjaga toko menganggukkan kepalanya berulang kali, wajahnya penuh senyuman, dan berjalan keluar. Segera, penjaga toko membawa lebih dari 100 inti iblis dan 20 esensi darah binatang iblis. Tuan muda, harga asli esensi darah dan inti monster ini adalah 1 juta kristal spiritual. Tapi Anda memiliki kartu VIP dengan diskon 20%.
Harga totalnya adalah 800.000 kristal spiritual. Kata penjaga toko sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Senang rasanya memiliki kartu VIP. Dia bisa menyelamatkan 200.000 kristal spiritual. Lu Ming membayar kristal roh tanpa ragu-ragu dan menyimpan esensi darah dan inti iblis. Dia kemudian meninggalkan paviliun harta karun di bawah tatapan hormat dari penjaga toko dan pramuniaga cantik. Setelah kembali ke aula bintang umum, Lu Ming berjalan langsung ke Gua Bumi Ion. Efeknya paling baik bila dikombinasikan dengan budidaya di Gua Bumi. Di Gua Bumi tingkat 6, Lu Ming masuk ke ruang rahasia dan duduk bersila. Dengan kilatan cahaya merah, garis keturunan pemakan roh muncul. Piton, yang panjangnya lebih dari 10 meter dan memiliki sisik yang berbeda, digantung di atas kepala Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan pil iblis. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menyedot pil iblis itu ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, ia juga menyedot energi spiritual elemen api dalam jumlah besar. Sekarang garis keturunan pemakan rohnya telah mencapai tingkat ke-7, ia dapat melahap energi spiritual langit dan bumi dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan lebih cepat daripada garis keturunan tingkat ke-9. Energi spiritual tipe api dalam jumlah besar dan energi dari inti iblis dimurnikan oleh darahnya dan melonjak ke tubuh Lu Ming. Kemacetan di puncak alam master besar kelas 6 akhirnya mengendur, dan ada tanda-tanda terobosan. Dua lagi. Dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan dua inti iblis lagi dan membiarkan ular piton raksasa itu menelannya. Ledakan. Gelombang energi terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Lu Ming dan akhirnya berubah menjadi ledakan yang keras. Dia telah menerobos ke ranah Grandmaster kelas 7. Setelah menerobos ke alam Grandmaster kelas 7, garis keturunan Lu Ming menjadi lebih menakutkan. Itu terus-menerus menyerap semangat Qi dari dunia luar. Roh Qi dari dunia luar membentuk corong yang terus-menerus dimakan oleh garis keturunan pemakan roh. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan inti iblis lainnya dan terus melahapnya. Qi esensial dalam tubuh Lu Ming melonjak pesat. Beberapa jam kemudian, fenomena aneh itu akhirnya hilang. Qi sejati Grandmaster kelas 7 dua kali lebih padat dari Grandmaster kelas 6, tapi itu masih belum cukup. Saya harus terus menerobos. Setelah itu, Lu Ming terus mengkonsumsi inti iblis dan berkultivasi. Setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya untuk mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya, menelan inti iblis untuk meningkatkan budidayanya, dan sisa waktunya untuk memahami kekuatan api dan memahami teknik seni bela diri. Waktu berlalu, dan waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming telah melahap 100 inti iblis, dan budidayanya telah meningkat ke puncak ranah Grandmaster kelas 7. Itu benar, inti iblis tingkat 3 kelas 109 hanya dapat meningkatkan kultivasi Lu Ming ke puncak Master hebat kelas 7. Di alam Master Agung kelas 7 dan inti iblis tingkat 3 kelas 9, efeknya jauh lebih lemah. Dia juga telah mengonsumsi 20 porsi esensi darah binatang iblis kelas 9 LV3 untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya. Namun, garis keturunannya masih di level 7 dan belum menembus. Lu Ming memperkirakan bahwa kecuali itu adalah esensi darah dari alam Grandmaster seni bela diri, tingkat meridian darah akan meningkat sangat lambat. Esensi darah dari Wu Zong. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak bisa menahan senyum pahit. Esensi darah seorang Grandmaster seni bela diri setara dengan esensi darah binatang iblis tingkat 4. Memikirkan harganya membuat Lu Ming pusing. Gua Bumi tingkat ke-6. Qi spiritual properti api masih sedikit lemah. Ayo naik ke tingkat ke-7. Mata Lu Ming berbinar. Dikatakan bahwa hanya Grandmaster bela diri yang bisa pergi ke Gua Bumi tingkat ke-7. Karena Qi spiritual properti api terlalu kaya dan kejam, sangat berbahaya bagi seorang Grandmaster bela diri untuk terjatuh. Namun, Lu Ming memiliki garis keturunan pemakan roh dan tidak takut sama sekali. Dia bermaksud memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi yang kaya dan kejam untuk membantunya menerobos ke alam berikutnya dan pada saat yang sama memahami kekuatan api. Dia merasa bahwa kekuatan api sudah hampir mencapai kesuksesan besar. Dia keluar dari ruang rahasia dan menuju ke lantai 7. Begitu dia mencapai tingkat ke-7, Lu Ming merasa seolah-olah dia telah sampai di mulut gunung berapi. Qi spiritual atribut api yang menakutkan dan kejam terus-menerus menyerang Lu Ming. Bagus, lingkungan seperti inilah yang aku butuhkan.
Dia membuka ruang rahasia dan masuk. Kemudian, dia mengendalikan garis keturunannya yang melahap roh. Energi spiritual kekerasan dari langit dan bumi terus berkumpul menuju Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 252 Bahasa Indonesia. Bab 252, Ulang Tahun Kaisar. Beberapa jam kemudian, Luming berhenti berkultivasi dan mulai memahami kekuatan api. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan telah berlalu. Suatu hari, pintu batu ruang rahasia terbuka dan Luming keluar. Ada senyuman di wajah Luming. Jelas sekali, dia telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Ulang tahun Kaisar tinggal setengah bulan lagi. Luming berencana menanyakan kondisi ayahnya. Dia berjalan keluar dari aula bintang umum dan menuju istana kekaisaran. Saat ini, orang-orang di jalan tiba-tiba melihat ke langit secara serempak dan mulai berdiskusi. Siapa orang itu? Kamu sebenarnya sangat berani terbang di atas ibu kota kekaisaran dengan begitu berani. Seseorang berteriak, pembangkit tenaga Grandmaster seni bela diri biasa dilarang terbang di langit di atas ibu kota kekaisaran. Hanya figur tingkat tuan yang tidak dibatasi oleh pembatasan ini. Sekarang, ada yang berani melakukan ini. Luming juga melihat ke atas. Di langit, sosok muda berusia 20-an, mengenakan jubah merah, sedang berjalan di udara menuju kedalaman ibu kota kekaisaran. Itu Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Seseorang berseru, apa, itu sebenarnya Ling Yanqi? Banyak orang terkejut. Mata Luming berkedip. Itu adalah Ling Yanqi, generasi muda terkuat di 5 sekte besar kekaisaran matahari terik, lembah awan merah. Dia adalah salah satu dari 6 pahlawan kekaisaran matahari terik. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu dengan 6 pahlawan matahari terik. Saudara Ling, tunggu sebentar. Saat ini, teriakan lembut datang dari belakang. Kemudian, seorang pemuda berjubah putih dengan wajah tampan melangkah di udara. Itu Feng Wuji dari Sekte Pedang Mistik. Satu lagi dari 6 pahlawan. Seseorang berteriak. Dia adalah Feng Wuji. Hati Luming tergerak. Luming telah mendengar nama Feng Wuji berkali-kali di Sekte Pedang Mistik. Feng Wuji adalah kebanggaan generasi muda Sekte Pedang Mistik. Dia adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Meski Duan Mulin dikenal sebagai seorang jenius yang tiada taraf, ia masih muda dan belum mampu bersaing dengan Feng Wuji. Luming telah berada di Sekte Pedang Mistik selama lebih dari setahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Saudara Feng, kamu datang begitu cepat. Ayo pergi bersama. Ling Yanqi tersenyum dan menunggu Feng Wuji tiba. Keduanya kemudian menghilang ke langit. Ya dewa, 2 dari 6 pahlawan matahari terik ada di sini hari ini. Ini jarang terjadi. Itu benar, biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sekarang, ada 2 di antaranya. Ulang tahun ke-60 yang mulia Kaisar semakin dekat. Tidak peduli apa, 5 sekte besar harus tampil. Mereka pasti akan berkumpul di ibu kota kekaisaran, dan tidak dapat dihindari bahwa para jenius dari 5 sekte besar akan berkumpul. Akankah ke-6 pahlawan berkumpul dan memulai kompetisi? Saya sangat menantikannya. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Di antara 6 pahlawan, Qiu Changkong tidak ada bandingannya, tetapi 5 lainnya belum pernah bertarung. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Akan sangat bagus jika terjadi konfrontasi puncak kali ini. Di jalanan, banyak orang berdiskusi. Adapun tidak bisa terbang di ibu kota kekaisaran, itu langsung diabaikan oleh mereka. Jika 6 pahlawan matahari terik tidak bisa terbang di kota kekaisaran, siapa lagi yang bisa? Mereka adalah penguasa masa depan kerajaan matahari terbakar. Di masa depan, seluruh kekaisaran matahari yang terbakar akan menjadi milik mereka. Luming tidak berkata apa-apa dan melanjutkan perjalanannya ke istana. Namun, ada kilatan tajam di matanya. Dia akan mencapai puncak 6 pahlawan matahari terik cepat atau lambat, dan bahkan melampaui mereka. Dia berhasil memasuki istana kekaisaran dan melihat Huachi. Sayangnya, meski keluarga kerajaan telah mengerahkan tenaga dalam jumlah besar, masih belum ada kabar mengenai ayahnya, Lu Yuntian. Luming menghela nafas dan hanya bisa menunggu. Setelah mendiskusikan situasi saat ini dengan Huachi, Luming meninggalkan istana. Ketika dia tiba di gerbang aula bintang umum,
dia menemukan bahwa sejumlah besar siswa telah berkumpul di sana dan saat ini sedang berpencar. Tianyun, dia kembali. Sial, kenapa dia tidak muncul tadi? Itu semua salahnya. Suara bergumam datang dari para siswa di sekitar. Tentu saja, suaranya sangat lembut karena dia takut Lu Ming akan mendengarnya. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia agak bingung. Kakak Tianyun. Saat ini, Ming Feng datang. Ming Feng? Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Kakak Tianyun, ini adalah sekolah pedang Sifang. Baru saja, seorang murid sekolah pedang Sifang datang dan mengancam akan melumpuhkanmu. Namun, kamu tidak ada di sini, jadi semua orang bilang kamu sedang mengasingkan diri. Murid-murid sekolah pedang Sifang melukai lebih dari 10 siswa aula bintang umum. Mereka sangat arogan. Ming Feng berbisik. Ini sekolah pedang 10 arah lagi. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Kakak Tianyun, menurutku sebaiknya kau menghindarinya untuk saat ini. Saya mendengar bahwa ada orang jenius dalam daftar perak di antara murid sekolah pedang 10 penjuru. Mereka berada di puncak alam master bela diri dan sangat kuat. Ming Feng berkata dengan cemas. Jika mereka datang lagi, beritahu aku. Lu Ming meninggalkan kalimat dengan cara yang sangat mendominasi dan kemudian kembali ke asrama. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming tinggal di asrama dan mengembangkan berbagai teknik seni bela diri di platform ketiga kuil tertinggi. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, badai telah berkumpul di ibu kota kekaisaran, dan para jenius dari 5 sekte besar telah berkumpul. Tidak hanya ada jenius alam master, tetapi ada juga jenius alam grandmaster dan bahkan murid emas dari berbagai sekte. Namun, dalam setengah bulan ini, meskipun semua sekte telah berkumpul, suasananya sangat tenang. Bahkan murid sekte pedang segala arah tidak datang mencari Lu Ming lagi. Namun, semua orang merasa suasananya tidak tepat. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai, dan sangat menyedihkan. Setengah bulan kemudian, ulang tahun ke-60 Kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar, Hua Zhengxing, hanyalah permulaan. Pagi-pagi sekali, Hua Qi datang menjemput Lu Ming dengan kereta binatang. Bersama Hua Qi, mereka tiba di Istana Kekaisaran. Perjamuan ulang tahun diadakan di halaman depan Istana Kekaisaran. Itu menempati area yang luas, tetapi hanya beberapa lusin meja yang ditempatkan. Karena yang bisa datang ke sini semuanya berstatus tinggi, jumlahnya tidak banyak. Lu Ming mengikuti Hua Qi dan duduk di meja di sebelah kanan. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang perlahan bertambah. Saudara kandung, selir, bangsawan, dan Menteri Hua Qi semuanya duduk. Tuan Lembah dan para tetua Lembah Awan Merah telah tiba. Teriakan nyaring bergema di seluruh area. Semua pangeran, putri, selir, dan menteri mengubah ekspresi mereka dan berdiri. Lu Ming tidak ingin menjadi terlalu istimewa dan bangkit juga. Di pintu masuk utama, sekelompok 6 orang masuk dengan langkah megah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Dia mengenakan jubah merah dan memiliki sosok kekar. Tatapannya menyapu kerumunan, dan semua orang merasa seolah-olah lautan luas mengalir ke arah mereka. Sangat menakutkan. Di belakangnya, ada 4 lelaki tua yang juga mengenakan jubah merah, namun jubah merahnya bertatahkan emas. Dia adalah tetua berjubah emas di Lembah Awan Merah. Yang terakhir adalah seorang pemuda. Dia adalah salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Salam, Master Lembah Awan Merah. Semua selir, pangeran, bangsawan, dan menteri memberi hormat kepada Tuan Lembah. Dari sini terlihat betapa menurunnya keluarga kekaisaran. Mereka masih sangat menghormati 5 sekte besar. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Di mana yang mulia? Apakah dia belum datang? Master Lembah Surga Merah tertawa dan duduk di kursi. Kaisar Naga Abadi Chapter 253 Bahasa Indonesia. Bab 253, 5 Pemimpin Sekte. Haha, Saudara Ling, kamu datang begitu cepat. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu. Hahaha, terdengar ledakan tawa yang hangat. Hua Zhengxing berjalan mendekat dengan beberapa penjaga. Selir, menteri, pangeran, dan putri lainnya semuanya membungkuk pada Hua Zhengxing. Tuan Lembah berdiri dan menangkupkan tinjunya. Salam, Yang Mulia. Selamat atas ulang tahunmu yang ke-60. Ini hadiah kecil,
terimalah. Pemimpin lembah mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada Hua Zengxing. Saudara Ling terlalu sopan. Hua Zengxing tertawa ketika dia menerima kotak giok itu dan menyerahkannya kepada penjaga. Pemimpin sekte dan tetua sekte pedang mistik telah tiba. Saat ini, teriakan lain terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Lin Sui, pemimpin sekte dari sekte pedang mistik, berjalan masuk dengan beberapa tetua berjubah emas, dan Feng Wuji juga berada di sampingnya. Lin Sui menyapa Yang Mulia. Saya berharap Yang Mulia panjang umur seperti Gunung Selatan. Ini adalah hadiah kecil, terimalah. Lin Sui berjalan mendekat, mengeluarkan kotak giok, dan menyerahkannya kepada Hua Zengxing. Suatu kehormatan bagi saya Saudara Lin ada di sini. Tidak perlu bersikap sopan. Silahkan duduk. Hua Zengxing menerima hadiah itu dan berkata dengan sopan. Saat ini, teriakan lain terdengar. Itu adalah ketua sekte dan tetua sekte pedang bulan hantu, salah satu dari 5 sekte besar, yang telah tiba. Di antara mereka, salah satu dari 6 pahlawan, jenius nomor 1 dari sekte pedang bulan hantu, Sangguan Yan, juga telah tiba. 3 dari 5 sekte besar telah tiba. Dalam waktu singkat, salah satu dari 5 sekte besar, Sekte Surgawi, juga telah tiba. Saat semua orang duduk, Hua Zengxing dan 4 pemimpin sekte mengobrol sebentar. Pemimpin sekte dan tetua dari sekte pedang 10 arah telah tiba. Raja Surgawi Zen telah tiba. Beberapa teriakan terdengar. Semua orang terkejut. Lu Ming melihat ke arah pintu masuk utama. Sekelompok orang masuk. Orang yang memimpin mengenakan pakaian bagus. Alisnya seperti pedang. Meskipun dia setengah baya, dia sangat tampan. Hanya dengan melihatnya lebih dekat, seseorang dapat merasakan bahwa orang ini memiliki aura menelan gunung dan sungai. Di sebelahnya ada seorang pria kekar berusia 50-an. Dia memiliki punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Dia mengenakan jubah naga, dan saat dia melihat sekeliling, aura pembunuh terlihat samar-samar. Dia seperti seorang jenderal yang menyapu medan perang. Orang yang memimpin adalah kepala sekolah pedang 10 arah, Qiu Wuyang. Di sampingnya adalah Raja Penindas Surgawi. Hua Qi berbisik di telinga Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia memandang pria kekar berjubah naga banjir dan berpikir, jadi dia adalah Raja Penindas Surgawi. Lu Ming masih ingat bahwa ketika dia baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, dia telah memberi pelajaran keras kepada putra Raja Surgawi, Hua Jie. Saat memikirkan Hua Jie, Lu Ming menyadari bahwa ada sepasang mata yang dipenuhi niat membunuh di belakang Raja Surgawi. Mereka memelototinya dengan tajam. Siapa lagi selain Hua Jie? Lu Ming tersenyum pada Hua Jie dan menunjuk selangkangannya. Wajah Hua Jie memerah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Jelas sekali, Lu Ming mengacu pada kejadian di mana dia kencing di celana. Namun, dengan banyaknya tokoh penting yang hadir, dia tak berani berkobar. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Haha, kehadiran saudara Qiu merupakan suatu kehormatan besar bagiku. Hua Zengxing dengan cepat berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Qiu Wuyang sambil tersenyum. Selir, pangeran, dan putri kekaisaran lainnya juga berdiri dan membungkuk hormat. Yang Mulia terlalu sopan. Saya datang terburu-buru hari ini dan lupa membawa hadiah. Mohon maafkan saya. Qiu Wuyang mengangguk. Tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya. Bisa dibilang dia tidak peduli sama sekali. Lebih buruknya lagi, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kaisar. Master sekte lainnya akan tetap membungkuk padanya dengan sopan, tapi sikap Qiu Wuyang dingin. Ia bahkan mengatakan tak sempat melupakan kado ulang tahunnya. Alasan yang kekanak-kanakan. Ekspresi para pemimpin sekte lainnya agak tidak sedap dipandang. Hua Zengxing bahkan lebih terkejut lagi. Dia kemudian memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa selama saudara Qiu ada di sini. Tidak perlu hadiah, silakan duduk. Kakak kedua, saya bersama Master Sekte Qiu, jadi saya lupa membawa hadiah. Tolong jangan tersinggung, haha. Raja Surgawi Zen tertawa dan duduk di samping. Menjijikkan. Tubuh Hua Qi gemetar karena marah, dan dia mengertakkan gigi. Sikap Qiu Wuyang dan Raja Surgawi Zen penuh dengan penghinaan. Mereka bahkan mengabaikan otoritas kaisar dan tidak menganggap serius kaisar matahari terbakar. Sedikit kemarahan melintas di mata Hua Zengxing, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik.
Dalam sekejap mata, senyuman muncul di wajahnya. Dia kembali ke tempat duduknya, mengangkat gelasnya, dan berkata, suatu kehormatan bagi saya menerima kalian semua di sini hari ini. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian semua. Semua orang mengangkat gelasnya dan meminum semuanya. Haha, ini bagus. Kalian semua adalah pilar kerajaan matahari terbakar. Saya. Hua Zhengxing tertawa ketika dia berbicara, tetapi dia disela saat ini. Baiklah, Yang Mulia, kami sudah meminum anggurnya dan mengucapkan selamat. Saatnya membicarakan bisnis. Suara acuh tak acuh Qiu Wuyang membuat Hua Zhengxing menghentikan langkahnya. Hua Zhengxing, serta beberapa bangsawan dan menteri lainnya, semuanya memiliki ekspresi buruk. Menyela pembicaraan seseorang adalah tindakan yang sangat tidak sopan, apalagi seorang raja suatu negara. Qiu Wuyang sepenuhnya mengabaikan keluarga kerajaan. Qiu Wuyang, kami di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun Yang Mulia. Itulah bisnis sebenarnya. Apakah ada hal lain? Petik 2. Lin Suei memandang Qiu Wuyang dan berkata dengan dingin. Sikap Qiu Wuyang terlalu berlebihan. Hua Zhengxing memandang Lin Suei dengan penuh rasa terima kasih. Tentu saja ada hal lain. Meskipun masalah ulang tahun Yang Mulia besar, namun jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan masalah ini. Qiu Wuyang melirik Lin Suei, dan jejak niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, semuanya, apa pendapatmu tentang kekuatan kerajaan matahari terbakar saat ini? Mata semua orang bergerak. Mereka tidak mengerti mengapa Qiu Wuyang menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua menangkupkan tinjunya dan berkata, dengan bantuan Yang Mulia dan berbagai pemimpin sekte, kerajaan matahari yang terik menjadi semakin kuat. Hanya masalah waktu saja sebelum kita bisa melampaui negara lain. Orang tua ini adalah Perdana Menteri Kerajaan Matahari Terbakar, dan dia sangat setia kepada keluarga kerajaan. Omong kosong. Qiu Wuyang menjentikkan lengan bajunya dan memarahi. Wajah Perdana Menteri memerah. Dia adalah Perdana Menteri, namun dia dimarahi di depan umum. Di mana wajahnya? Namun, di hadapan Qiu Wuyang, dia tidak berani membantah dan hanya bisa menahan amarahnya. Ekspresi Hua Zhengxing juga tidak terlihat bagus. Memarahi Perdana Menteri secara tidak langsung sedang memarahinya. Saat ini, 36 negara Kaisar Yun semuanya bekerja keras untuk memerintah dan kekuatan mereka terus meningkat. Kekaisaran Matahari Terbakar dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat dan banyak negara mengincar mereka dengan iri. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari Kerajaan Matahari yang terbakar. Saya yakin Anda semua tahu tentang ini. Dari 36 kerajaan di Kaisar Yun, Kekaisaran Matahari yang terik dianggap berada di bawah. Qiu Wuyang melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Qiu Wuyang benar tentang hal ini. Di antara 36 kerajaan Kaisar Yun, Kekaisaran Matahari Terik memang dianggap berada di tingkat bawah. Negara-negara sekitarnya juga memperhatikan mereka dengan iri. Kekaisaran Matahari Terik penuh dengan orang-orang jenius dan pembangkit tenaga listrik. Tahukah Anda mengapa kita semakin lemah? Petik 2. Tanya Qiu Wuyang. Kerumunan itu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang coba dilakukan Qiu Wuyang. Qiu Wuyang tersenyum dan berkata, artinya, kekuatan kerajaan matahari terbakar terlalu tersebar. Mereka berjuang sendiri. Akan aneh jika mereka tidak lemah. Oh, Qiu Wuyang, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Suei mengerutkan kening dan bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 254 Bahasa Indonesia. Bab 254, Bab 254 Pertempuran Para Tuan. Tentu saja, kita harus menggabungkan kekuatan kita. Saya menyarankan agar kita membentuk aliansi Matahari Terbakar. Semua sekte dan kekuatan Kekaisaran Matahari Terbakar harus bergabung dengan aliansi ini. Kami akan memilih seorang pemimpin dan kemudian bersumpah untuk mengikuti perintah pemimpin. Hanya dengan cara inilah kerajaan Matahari Terbakar dapat tumbuh semakin kuat, melawan musuh asing, dan menjadi semakin kuat. Teriak Qiu Wuyang. Hahaha, Qiu Wuyang, kamu akhirnya mengungkapkan tujuanmu. Anda ingin menjadi pemimpin aliansi dan menguasai dunia, bukan? Petik 2. Lin Suei tertawa. Lin Suei, apa yang kamu tertawakan? Saya pikir saran Master Sekte Qiu sangat bagus. Selain itu,
Di Kekaisaran Matahari yang terik saat ini, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mengambil posisi pemimpin aliansi selain Master Sekte Qiu? Raja Surgawi Zen berdiri dan berteriak. Raja Surgawi Zen, kamu salah. Di Kekaisaran Matahari terik, keluarga kerajaan adalah keluarga yang sah. Mengapa harus melalui begitu banyak masalah dan menciptakan aliansi matahari? Kita bisa mengikuti perintah yang mulia. Balas Tuan Lembah. Di dunia bela diri Dao, yang kuat dihormati. Maafkan saya karena berterus terang, tapi yang mulia, dia tidak punya hak. Kata Qiu Wu yang dingin. Cekikikan. Hua Zhengxing mengepalkan tangannya dengan erat. Penghinaan? Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Ini sama dengan menamparkan wajah kaisar di depan umum. Benci, penuh kebencian. Hua Qi menggeram, seluruh tubuhnya gemetar karena atmosfer yang intens. Bang! Seorang lelaki tua berambut putih membanting meja dan berdiri. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Qiu Wuyang. Qiu Wuyang, Anda tidak menghormati atasan Anda dan menghina yang mulia. Anda layak mati. Kejahatan yang menyebabkan 10.000 kematian. Menurutku kaulah yang akan mati. Mata Qiu Wuyang bersinar, dan 2 sinar pedang Qi keluar dari matanya. Itu sangat cepat sehingga tidak ada peringatan. Puci. Tetua itu telah tertusuk oleh pedang Qi, dan 2 lubang muncul di tubuhnya. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tapi dia tidak punya kehidupan lagi. Guru, Hua Zhengxing meraung. Orang tua ini adalah guru Hua Zhengxing, guru kaisar. Namun, dia terbunuh oleh tatapan Qiu Wuyang. Qiu Wuyang, kamu sudah keterlaluan. Hua Zhengxing menatap Qiu Wuyang dengan marah. Namun, Qiu Wuyang hanya tersenyum seolah baru saja membunuh seekor semut. Orang tua ini mencoba merusak rencana kita. Saya curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh kerajaan lain untuk menghancurkan kerajaan kita. Orang seperti itu harus dibunuh secepat mungkin. Hanya dalam beberapa kata, dia telah mengubah guru kaisar menjadi mata-mata. Hua Zhengxing, Hua Qi, dan beberapa anggota keluarga kekaisaran lainnya sangat marah. Mereka merasa terhina, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan sekolah pedang 10 arah terlalu kuat. Hua Qi mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya dan darah mengalir keluar, tapi dia tidak merasakan apapun. Looming fronted and patted Hua Qi's back. A surge of essential Qi flowed into Hua Qi's body. Only then did Hua Qi slowly calm down. Other we say, he would have suffered internal injuries from being too excited. What do you all think of my suggestion just now? Qiu Wuyang asked as he looked around. I agree with Sect Master Qiu's suggestion. The sect leader of Heavenly Fian Sect smiled faintly. The other 3 Sect Masters, expressions changed at Tian Sha Sect Master's words. Why would Heaven Fian Sect agree to this? Could it be that they had already formed an alliance with the 10 Direction Sword School? If that was the case, the situation would be serious. The omnipresent Sword Sect was already extremely powerful, and with the addition of the Heaven Fian Sect, the balance of power in the Blazing Sun Empire would be broken. Haha, Brother Yue, you really do understand me. Qiu Wuyang laughed and looked at the other sects. Qiu Wuyang, stop dreaming. The mystical Sword Sect will never agree to this. Lin Sui snared. My Crimson Cloud Valley will not accompany you either. My Ghost Moon Saber Sect is also not interested. The Sect Masters of the Scarlet Cloud Valley and the Ghost Moon Saber Sect also refuse. Qiu Wuyang's face darkened. Then, he looked at Hua Zhengxing and sighed, Your Majesty, what about you? Me, hehe, the Blazing Sun Empire has been around for more than 2,000 years. How can it be ruined by me? Please forgive me, I can't agree to this. Hua Zhengxing sighed coldly. Hua Zhengxing, you have to think carefully. For the sake of your Hua family and the tens of thousands of life, think carefully. Qiu Wuyang's eyes flashed with killing intent as he sighed coldly. Qiu Wuyang, what are you doing? To threaten His Majesty. Do you really think that the 10 Direction Sword School is invincible? Lin Sui was furious and shouted. I don't know if my 10 Direction Sword Sect is invincible, but I can still destroy your mystical Sword Sect. Do you want to try? Qiu Wuyang's tone was cold. Let's see how you're going to destroy the mystical Sword Sect.
Lin Suei didn't back down. Her aura surged out and a terrifying sword ki shot up into the sky. There was a terrifying aura in the sword ki. Lin Suei, it's been decades since we last fought. I'd like to see how much you've improved. Boom! As soon as Qiu Wuyang finished speaking, an extremely strong aura burst out from his body. At the same time, a beam of sword ki shot up into the sky. Boom! Lin Suei's and Qiu Wuyang's sword ki met in the air and collided fiercely. An earth-shattering boom resounded, shaking the entire capital. The two sword ki formed a pillar of light at the point of collision, shooting straight into the sky and smashing the cloud into pieces. At this moment, everyone in the imperial capital stared at the pillar of light in shock and horror. Even those who were further away from the imperial capital could see the pillar of light. Semua orang mencoba menebak keberadaan seperti apa yang sedang diperjuangkan. Di istana, Lu Ming memandang dengan kaget. Apakah ini kekuatan Master Sekte, penguasa Kekaisaran Matahari Terbakar? Sungguh sangat menakutkan, sedalam lautan dan tak terduga. Mereka bisa membunuh Grandmaster seni bela diri biasa dengan jentikan jari. Dalam gerakan tadi, mereka berdua tidak bertarung sama sekali. Itu hanya benturan aura. Jika mereka benar-benar bergerak, ibu kota kekaisaran akan hancur. Kekuatan, sungguh kekuatan yang kuat. Kedua kekuatan mereka pasti telah mencapai kesempurnaan. Bahkan, ada sedikit niat di dalamnya. Pikiran Lu Ming berpacu. Setelah kekuatan mencapai kesempurnaan, seseorang dapat menggunakan kekuatan sebagai landasan untuk memahami niat. Misalnya maksud api, maksud angin, dan lain sebagainya. Kehendak adalah esensi sejati dari langit dan bumi, dan itu sangat kuat. Hanya dengan memahami niat, seseorang dapat melangkah ke alam Raja Bela Diri. Lin Suei, kalau begitu hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Qiu Wuyang melolong panjang saat pedangnya ki melonjak ke langit, mengaduk angin dan awan. Aku tidak takut padamu. Rambut panjang Lin Suei berkibar tertiup angin saat dia menghadap Qiu Wuyang tanpa mundur. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua aura menakutkan meledak satu demi satu. Mereka tidak lebih lemah dari Lin Suei dan Qiu Wuyang. Itu adalah Master Lembah Awan Merah dan Master Sekte dari Sekte Pedang Bulan Hantu. Aura mereka digabungkan dengan aura Lin Suei dan menekan Qiu Wuyang. Qiu Wuyang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kekaisaran Matahari Terik adalah milik Sekte Pedang 10 Arahmu? Jangan melangkah terlalu jauh, kata Master Lembah. Lembah Awan Merah dan Sekte Pedang Mistis selalu berhubungan baik, jadi dia secara alami berada di pihak Lin Suei. Master Sekte dari Sekte Pedang Bulan Hantu tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikapnya mengatakan semuanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 255 Bahasa Indonesia. Babak 255, Pertempuran 6 Pahlawan. Ekspresi Qiu Wuyang berubah. 3 karakter level overload yang bekerja bersama membuatnya merasa sangat tertekan. Lin Suei, apa yang kamu lakukan? Apakah menurutmu keluarga kerajaan akan menganggapmu serius jika kamu menyerang Master Sekte Qiu di istana? Teriak Raja Penindas Surga. Banyak orang meremehkannya. Qiu Wuyang adalah orang yang tidak menganggap serius keluarga kerajaan. Dia telah mempermalukan keluarga kerajaan seperti itu, tetapi Raja Penindas Surgawi tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang, dia melompat keluar dan menggunakan nama keluarga kerajaan untuk menekan Lin Suei dan yang lainnya. Betapa tercela dan tidak tahu malu. Bagus, bagus, sangat bagus. Lin Suei, Ling Potian, mari kita tunggu dan lihat. Qiu Wuyang berkata, bagus beberapa kali. Matanya sangat dingin saat dia melirik Lin Suei, penguasa lembah, dan yang lainnya. Akhirnya, dia melihat ke arah Hua Zhengxing dan berkata, Hua Zhengxing, kamu, hati-hati. Suaranya dingin, dan ancamannya sangat jelas. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan melangkah ke udara, pergi lebih dulu. Orang-orang lain dari Sekte Pedang 10 Penjuru mengikuti dari belakang. Saudaraku, kamu tidak mengerti gambaran yang lebih besar. Keluarga Hua cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Raja Surgawi menatap Hua Zhengxing dengan marah. Tren umumnya adalah membuat seluruh keluarga Hua tunduk pada sekolah pedang Sifang dan menjadi budak mereka. Hua Zhengxing berkata sambil memandang Raja Surgawi dengan mengejek.
Kamu sialan. Ekspresi Raja Surgawi berubah menjadi jelek. Dia mendengus keras dan pergi bersama Hua Jie dan yang lainnya. Namun, sebelum dia pergi, Raja Surgawi melirik ke arah Luming, membuat rambut Luming berdiri tegak. Itu adalah niat membunuh yang terang-terangan. Yang mulia, saya permisi dulu. Master Sekte tertawa dan mengucapkan selamat tinggal, pergi bersama Sekte Iblis Surgawi lainnya. Hanya 3 dari 5 sekte besar yang tersisa. Perjamuan ulang tahun berlanjut. Namun, terlepas dari apakah itu Hua Zhengxing, Lin Sui, atau 3 pemimpin sekte lainnya, wajah mereka sangat serius. Hari ini, Qiu Wuyang tiba-tiba mengusulkan untuk mendirikan aliansi matahari, dan Sekte Iblis Surgawi bahkan menyetujuinya. Mereka menduga bahwa Sekte Iblis Surga kemungkinan besar telah bergabung dengan Sekte Pedang 10 Arah. Ini adalah peristiwa besar, dan keseimbangan kekuatan di Kerajaan Matahari Terbakar akan segera rusak. Kekaisaran Matahari yang terik akan memasuki periode penting. Suasana pesta ulang tahun sangat menyedihkan. Tidak lama kemudian, 3 sekte besar pun pamit. Tidak lama kemudian, Luming juga bangkit dan pergi. Luming, kamu telah melihat apa yang terjadi hari ini. Sekte pedang yang ada di mana-mana terlalu ambisius dan melanggar hukum. Huachi mengirim Luming ke pintu masuk istana dan berkata dengan gigi terkatup. Luming menepuk bahu Huachi dan kembali ke aula bintang umum tanpa berkata apa-apa. Setelah kembali ke aula bintang umum, Luming duduk di tempat tidurnya. Pikirannya kacau dan dia tidak bisa tenang. Perjamuan ulang tahun Kaisar hari ini memungkinkan dia untuk benar-benar melihat situasi gelap dan bergejolak di Kekaisaran Matahari Terbakar. Dia merasa Kekaisaran Matahari yang terik akan jatuh ke dalam kekacauan. Dalam waktu dekat, badai mengerikan mungkin akan terjadi. Dia, di sisi lain, sudah sangat terlibat dalam pusaran air karena teman-teman dan keluarganya, dan sulit baginya untuk tidak ikut campur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Tanpa kekuatan, dia hanya akan hancur menjadi debu dalam badai ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyesuaikan suasana hatinya, dan mulai berkultivasi. Di suatu tempat di ibu kota kekaisaran, terdapat sekelompok istana yang sangat mewah, bahkan lebih mewah dari istana kekaisaran. Ini adalah kediaman sekolah pedang 10 penjuru di ibu kota kekaisaran. Di aula besar di bagian dalam istana, Qiu Wuyang duduk di ujung meja. Di bawahnya adalah para tetua berjubah emas dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Bang! Qiu Wuyang membanting meja dan berkata dengan wajah muram, Sekte Pedang Esensi Mistik, Lembah Awan Merah, dan Sekte Pedang Bulan Hantu. Saya tahu mereka tidak akan setuju. Banyak hal sialan. Pemimpin sekte, terutama Lin Sui, mereka telah menargetkan pemimpin sekte di setiap kesempatan. Mereka bahkan berani bertarung dengan pemimpin sekte. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Kata seorang tetua berjubah emas. Lin Sui, Sekte Pedang Mistik tidak akan sombong lama-lama. Qiu Wuyang mencibir. Qiu Wuyang merenung sejenak dan berkata, ini saatnya memberitahu mereka kekuatan sekolah pedang 10 arah kita. Turunkan pesanan saya. Biarkan generasi muda menyerang terlebih dahulu. Biarkan mereka tahu betapa lemahnya mereka yang dianggap jenius. Ya, para tetua berjubah emas mengakuinya secara serempak. 3 hari kemudian, sebuah berita menyapu seluruh kota kekaisaran seperti badai. Guan Hong, salah satu dari 6 pahlawan Sekte Pedang 10 Penjuru, menantang Feng Wuji dari Sekte Pedang Mistik dan Ling Yanqi dari Lembah Awan Merah. Lokasinya berada di puncak tertinggi ibu kota kekaisaran, puncak Sunset Peak. Begitu berita itu menyebar, semua orang menjadi gila. Selain sekolah pedang Sifang, 4 sekte besar lainnya masing-masing memiliki 1 anggota dari 6 pahlawan matahari terik. Hanya sekolah pedang 10 arah yang memiliki 2. Salah satunya adalah Qiu Changkong, dan yang lainnya adalah Guan Hong. Qiu Changkong, pemimpin dari 6 pahlawan, sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa dia mampu menekan 5 lainnya. Adapun 5 lainnya, mereka belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Sekarang, apakah ini waktunya untuk bertarung? Banyak orang berkerumun menuju puncak matahari terbenam, berharap bisa menyaksikan pertarungan antara 6 pahlawan. Ketika Luming mengakhiri kultivasi tertutup selama 3 hari dan keluar dari kamarnya,
dia melihat Ming Feng bergegas masuk. Ming Feng, kenapa terburu-buru? Lu Ming bertanya. Kakak Tianyun, ayo pergi ke Sunset Peak. Pertarungan antara 6 pahlawan akan segera dimulai. Guan Hong menantang Feng Wuji dan Ling Yanqi. Kakakku dan yang lainnya sudah bergegas dan menyuruhku datang dan mencarimu. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Ming Feng terengah-engah. Pertarungan antara 6 pahlawan. Lu Ming tercengang. Lalu, matanya berbinar. Dia meraih puncak terang dan mengambil langkah maju. Dia sudah berada 50 meter jauhnya. Hanya satu kata yang terdengar. Ayo pergi. Lu Ming meraih Ming Feng dan menggunakan langkah terbang tinggi. Dia secepat angin dan bergegas menuju puncak matahari terbenam. Sunset Peak terletak di bagian barat ibu kota kekaisaran. Ketika Lu Ming mendekati Sunset Peak, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Dari segala arah, siluet yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi naga panjang yang bergegas menuju puncak matahari terbenam. Ada begitu banyak orang sehingga tidak mungkin membedakan mereka. Di antara mereka, bahkan ada pusat kekuatan Grandmaster seni bela diri. Lu Ming mengikuti kerumunan dan dengan cepat mendekati Sunset Peak. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan terdengar dari puncak Sunset Peak. Perang telah dimulai, Guan Hong dan Feng Wuji telah memulai perang mereka. Seseorang berteriak, ayo pergi dan lihat. Bas, bas. Satu demi satu sosok mulai mendaki puncak matahari terbenam. Lu Ming berpegangan pada puncak terang seolah-olah tidak berbobot. Dia menginjak sebidang rumput hijau dan sosoknya melesat ke depan sejauh ratusan meter, mendekati puncak. Ledakan. Di puncak gunung, suara gemuruh terus berlanjut. Lu Ming mendongak dan melihat dua sosok saling menyerang di langit di atas gunung. Pedang Qi sangat mengejutkan dan gelombang kejut yang mengerikan melonjak keluar. Tekanan yang menyesakkan memenuhi udara. Sungguh kehebatan pertarungan yang hebat. Mata Lu Ming berbinar. Dengan ketajaman matanya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Feng Wuji dari Sekte Pedang Mistis. Pria lainnya bertubuh tinggi dan memiliki aura liar. Pedang di tangannya adalah pedang raksasa yang sangat lebar. Dia pasti Guan Hong. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia telah mencapai puncaknya. Saat ini, Guan Hong dan Feng Wuji telah bertukar beberapa ratus gerakan. Feng Wuji, akui kekalahanmu. Guan Hong menjerit panjang, lalu memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 256 Bahasa Indonesia. Bab 256, 6 pahlawan berubah. Pedang ini sepertinya mampu menembus langit. Kekuatannya begitu kuat hingga mengejutkan. Feng Wuji juga melolong panjang dan memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan bergemuruh di udara, ruang di sekitar mereka bergetar hebat di bawah pedang Qi. Setelah itu, Feng Wuji dipaksa mundur, tubuhnya gemetar dan setetes darah mengalir di sudut mulutnya. Feng Wuji terluka, Feng Wuji kalah. Dan EBSP, seketika, area sekitar Sunset Peak mulai terdengar teriakan yang menggelegar. Banyak orang berteriak kegirangan. 5 pahlawan lainnya dari 6 pahlawan matahari terik akhirnya mendapatkan pemenang. Guan Hong mengalahkan Feng Wuji. Sekolah pedang Sifang terlalu kuat. Qiu Changkong tidak hanya menekan semua orang, bahkan Guan Hong pun sangat kuat. Sekte nomor 1 di Kerajaan Matahari Terbakar memang pantas menyandang namanya. Di masa depan, sekolah pedang 10 arah akan menjadi lebih kuat. Banyak orang menghela nafas. Feng Wuji, kamu biasa saja. Sosok Guan Hong tampak agung saat dia berdiri di udara dan berkata dengan bangga. Wajah Feng Wuji berubah sedih, dia menghela nafas dan berkata, Guan Hong, aku tidak menyangka simu berada pada tahap pencapaian besar. Kekalahan saya bukanlah suatu ketidakadilan. Feng Wuji, menurutku, kamu tidak memenuhi syarat untuk berada di level yang sama denganku. 6 pahlawan matahari terik akan diubah menjadi 5 pahlawan mulai sekarang. Guan Hong tersenyum bangga. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah drastis, terutama Feng Wuji. Kata-kata Guan Hong pada dasarnya mengeluarkan Feng Wuji dari 6 pahlawan matahari yang terbakar. Jika itu benar-benar terjadi, Feng Wuji bukan satu-satunya yang terkena dampaknya, tapi seluruh sekte pedang mistis. Reputasi sekte pedang mistik akan mendapat pukulan besar,
dan beberapa orang jenius bahkan mungkin tidak memilih untuk bergabung dengan Sekte Pedang Mistik di masa depan. Guan Hong, kamu beruntung bisa menang melawan saudara Feng dengan satu gerakan. Untuk apa kamu begitu sombong? Raungan keras terdengar dari samping. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa ada beberapa orang berdiri di langit. Lu Ming terganggu oleh pertempuran antara Feng Wuji dan Guan Hong sebelumnya dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia baru menyadarinya sekarang. Total ada 4 orang. Lu Ming pernah melihat mereka bertiga di pesta ulang tahun Kaisar. Mereka adalah 3 lainnya dari 6 pahlawan matahari terik. Ling Yanqi dari Lembah Awan Merah. Dialah yang baru saja berbicara. Ada juga Sang Guan Yi dari Sekte Pedang Bulan Hantu dan Zuo Lian dari Sekte Iblis Surgawi. Ada orang lain yang masih sangat muda, baru berusia 23 atau 24 tahun. Dia membawa pedang lebar di punggungnya dan berdiri dengan bangga. Mata Guan Hong beralih ke Ling Yanqi. Guan Hong, kali ini kamu bilang ingin menantangku dan saudara Feng. Sekarang, giliranku. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Anda dapat mulai bermeditasi sekarang. Saat kamu sudah pulih, kita akan bertarung. Ling Yanqi melanjutkan. Ling Yanqi, siapa bilang aku ingin melawanmu? Orang yang berurusan denganmu adalah orang lain. Guan Hong tertawa dingin. Orang lain. Ling Yanqi tertegun dan mau tidak mau melihat ke arah Sang Guan Jie dan Zuo Lian. Ling Yanqi, kamu melihat ke tempat yang salah. Akulah yang melawanmu. Pemuda dengan pedang di punggungnya melangkah maju dan berkata dengan arogan. Anda, Ling Yanqi tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Jelas sekali bahwa pemuda ini adalah murid dari sekolah pedang 10 arah, tapi hampir tidak ada yang mengenalnya. Sekte Pedang 10 Arah sebenarnya ingin membiarkan pemuda tak dikenal bertarung melawan Ling Yanqi. Apakah ini kesombongan atau penghinaan? Hahaha, Guan Hong, apa kamu yakin dia berhak melawanku? Mata Ling Yanqi dipenuhi amarah. Kami akan tahu apakah Anda memenuhi syarat atau tidak setelah pertempuran. Guan Hong mencibir. 6 pahlawan matahari terik akan digantikan mulai sekarang. Kata pemuda itu dengan arogan. Haha, nak, kamu sangat percaya diri, bukan? Ling Yanqi sangat marah hingga dia tertawa. Itu bukan kepercayaan diri, itu kekuatan. Ingat, orang yang mengalahkanmu adalah Qiu Changli. Pemuda itu menjerit panjang, dan auranya meledak. Pedang tempur di punggungnya secara otomatis terhunus, dan dia terbang ke langit, menebas Ling Yanqi. Pedang ini menyebabkan langit dan bumi berguncang. Itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, ekspresi sebagian besar orang yang hadir berubah, dan mereka sangat terkejut. Ini karena pedang ini terlalu kuat. Di langit, ekspresi Ling Yanqi menjadi sangat serius. Tubuhnya mengeluarkan gelombang panas. Tombak perang muncul di tangannya. Dengan lambaian tombak, seekor elang raksasa yang menyala-nyala terbentuk dan menyerang Qiu Changli. Ledakan. Dengan ledakan keras, Ling Yanqi dan Qiu Changli terpaksa mundur. Kemudian, mereka meraung marah dan mulai berkelahi lagi. Dia terlalu kuat. Siapa sebenarnya Qiu Changli ini? Sebelumnya, dia tidak dikenal, tapi kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa bertarung dengan Ling Yanqi. Aku khawatir dia adalah seorang jenius yang diam-diam dilatih oleh sekolah pedang 10 arah. Di Sunset Peak, banyak orang menyaksikan pertempuran di langit dan mendiskusikannya. Di langit, Feng Wuji, Sang Guan Yi dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Di sisi lain, bibir Guan Hong membentuk senyuman dingin. Ledakan, ledakan, ledakan terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, 100 gerakan telah berlalu. Bang! Pada saat ini, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kemudian, sesosok tubuh terbang kembali. Itu adalah Ling Yanqi. Seluruh tempat menjadi sunyi. Mungkinkah Ling Yanqi kalah? Bas! Kaki belakang merah Ling Yan bergerak 1000 meter sebelum dia berhenti. Dia berdiri diam dalam kehampaan, tidak bergerak. Tiba-tiba, tubuh Ling Yanqi bergetar, dan panah darah keluar dari dadanya. Pada saat ini, semua orang melihat ada luka pedang panjang di dada Ling Yanqi. Dia telah kalah. Ling Yanqi telah kalah. Dia telah kalah di tangan seorang pemuda tak dikenal dari Sekte Pedang 10 Arah. Puncak matahari terbenam sedang gempar. Berita ini seperti angin puyuh,
menyebar dari puncak matahari terbenam ke seluruh kota kekaisaran. Sekte pedang 10 arah terlalu kuat. Pertama, Guan Hong yang mengalahkan Feng Wuji. Kemudian, seorang pemuda muncul dan mengalahkan salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Itu terlalu mengejutkan. Mulai saat ini, struktur generasi muda Sekte Matahari Terik akan mengalami perubahan besar. Apakah mereka mengecualikan Feng Wuji dan Ling Yanqi? Atau haruskah dia menambahkan orang lain? Tidak peduli apa, reputasi sekolah pedang 10 arah akan mencapai puncaknya. Di langit, tubuh Ling Yanqi sedikit gemetar, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku sudah bilang padamu untuk mengingat bahwa orang yang mengalahkanmu adalah Qiu Changli. Qiu Changli tertawa dengan arogan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Saudara Ling, kamu baik-baik saja. Feng Wuji muncul di samping tubuh telanjang Ling Yan dan menyuntikkan aliran Qi sejati ke dalam dirinya. Saya baik-baik saja. Ling Yanqi tersenyum sedih. Feng Wuji menghela nafas. Hari ini, dia dan Ling Yanqi dikalahkan sepenuhnya. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, reputasi Sekte Pedang Mistis dan Lembah Awan Merah akan jatuh sementara Sekte Pedang 10 Penjuru akan semakin meningkat. Luar biasa, luar biasa. Para pahlawan dari Sekolah Pedang 10 Arah sungguh mengagumkan. Zuo Lian dari Sekte Iblis Surgawi bertepuk tangan dan berjalan keluar. Dia kemudian melihat ke arah Sang Guan Yan dan berkata, "Saudara Sang Guan, karena kamu ada di sini hari ini, mengapa kita tidak bertengkar? Ayo berjuang." Sang Guan Yan sangat lugas saat dia menatap Zuo Lian. Penonton sangat bersemangat. 2 dari 6 pahlawan matahari terik lainnya akan bertempur. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, Sang Guan Yan dan Zuo Lian mulai berkelahi. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Ming Feng, kamu tetap di sini. Aku pergi dulu. Lu Ming berkata pada Ming Feng. Ah, kakak Tian Yun, pertarungan belum berakhir. Ming Feng sangat terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 257 Bahasa Indonesia. Bab 257, Tantangan dari Sekolah Pedang 10 Arah. Kamu bisa lanjutkan membaca. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian bergerak dan menuju ke puncak matahari terbenam. Dia datang bukan untuk melihat hasil pertarungan antara 6 pahlawan, tapi untuk melihat kekuatan mereka. Sekarang, dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan 6 pahlawan matahari terik, jadi tidak perlu terus menonton. Dia tidak peduli siapa yang menang atau kalah di antara 6 pahlawan matahari terik. Lu Ming bergerak seperti embusan angin dan kembali ke asrama dengan sangat cepat. Dia duduk bersila di tempat tidur dan memejamkan mata. Adegan pertarungan antara 6 pahlawan terik matahari muncul di benaknya. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan ke-6 pahlawan tersebut. Feng Wuji, Ling Yanqi, Guan Hong, Qiu Changli, dan yang lainnya semuanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 3. Namun, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka setidaknya berada di alam leluhur bela diri tingkat 5. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Semakin tinggi ranah seni bela diri seseorang, semakin sulit untuk bertarung melintasi ranah. Di ranah Grandmaster seni bela diri, mampu bertarung dalam satu level sudah dianggap jenius yang tiada taraf, apalagi 2 level. Adapun Guan Hong dan Qiu Changli, satu-satunya alasan mereka bisa menang adalah karena mereka lebih kuat dalam momentum dan seni bela diri. Ke-6 pahlawan terik matahari ini memang sesuai dengan namanya. Mereka baru berusia 20-an, namun banyak Grandmaster dari generasi tua yang bukan tandingan mereka. Lu Ming diam-diam berpikir. Namun, Lu Ming tidak sedih. Sebaliknya, ada nyala api di matanya. Meskipun ke-6 pahlawan matahari terik itu kuat, dia yakin bahwa dia akan mengejar mereka dan bahkan melampaui mereka dalam waktu singkat. Setelah berpikir beberapa lama, Lu Ming meninggalkan aula bintang umum dan pergi ke paviliun harta karun lagi. Dia menghabiskan 400.000 kristal spiritual terakhir pada 100 inti iblis kelas 9 LV3. Setelah membeli pil iblis, Lu Ming langsung menuju ke lembah angin surgawi. Latihan keras terus berlanjut. Setiap hari, Lu Ming mendapatkan sesuatu. Baik itu kultivasinya, teknik seni bela diri, atau kekuatan pengendaliannya, dia telah meningkat. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah menyempurnakan 100 inti iblis.
Dia akhirnya keluar dari lembah angin suci. Dia kembali ke asrama tetapi tidak masuk. Sebaliknya, dia berjalan menuju asrama Ming Feng. Dia ingin menemui Ming Feng untuk menanyakan tentang situasi di ibu kota kekaisaran selama sebulan terakhir. Dia mendapat firasat bahwa ibu kota kekaisaran tidak akan damai bulan ini. Pasti akan banyak hal yang terjadi. Ketika dia sampai di asrama Ming Feng, dia menyadari bahwa Ming Feng tidak ada di sana. Mungkinkah di kota Ming? Lu Ming punya ide. Dia berjalan menuju asrama kota Ming. Sekarang, kota Ming telah lama menggantikan posisi 10 besar Master Aula luar Baici. Mereka tinggal di halaman. Ketika dia sampai di asrama Ming Cheng, dia menemukan Ming Feng dan Ming Su di sana. Mereka sedang duduk di bangku batu di halaman dan mengobrol. Kakak Tianyun, kamu sudah keluar dari pengasinganmu. Ming Feng berkata sambil tersenyum saat melihat Lu Ming. Lu Ming, yang lain mengatakan bahwa saya adalah seorang fanatik seni bela diri, tapi menurut saya Andalah yang asli. Bagaimana Anda masih bisa berkultivasi dalam pengasingan saat ini? Ming Cheng tertawa. Oh, mengapa saya tidak bisa mengasingkan diri dengan damai? Apakah sesuatu yang besar telah terjadi di ibu kota kekaisaran selama periode waktu ini? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, selama periode waktu ini, kota kekaisaran berada dalam keadaan kacau. Ming Cheng berkata, sebulan yang lalu, 6 pahlawan matahari yang terik bertempur. Feng Wuji dan Ling Yanqi dikalahkan, sementara Sang Guan Yi dan Zhuo Lian bertarung selama 1000 gerakan, tetapi tidak satupun dari mereka yang menang. Namun, persoalan ini tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, murid peringkat emas dari berbagai sekte bertempur lagi. Itu sangat intens, tapi sekolah pedang 10 arah sangat kuat. Dalam pertarungan antara murid peringkat emas, sekolah pedang 10 arah berada di atas angin. Sekitar 10 hari yang lalu, sekolah pedang yang ada di mana-mana mengirimkan guru bela diri kelas 9 yang hebat untuk menantang sekolah pedang mistik, lembah awan merah, dan aula bintang secara umum. Jenderal Star Hall adalah orang pertama yang menderita kekalahan telak. Kelompok orang terkuat di aula dalam dikalahkan oleh murid sekolah pedang yang ada di mana-mana. Setelah itu, lembah awan merah dan sekte pedang mistis juga mengalami kekalahan telak. Para murid yang dikirim oleh sekte pedang yang ada di mana-mana terlalu kuat. Mereka tak terkalahkan di ranah master bela diri yang agung. Para murid di peringkat perak sekte pedang mistik hampir dikalahkan sepenuhnya. Ming Cheng dengan kasar menjelaskan masalahnya. Lu Ming diam-diam terkejut. Banyak hal telah terjadi di ibu kota kekaisaran dalam sebulan terakhir. Dalam sebulan terakhir, reputasi sekte pedang 10 penjuru telah mencapai puncaknya, sementara reputasi sekte pedang mistis dan lembah awan merah telah menurun tajam. Keluarga kerajaan semakin ditekan. Dikatakan bahwa sekte pedang mistik telah memobilisasi para jenius dengan garis keturunan khusus dari halaman kilin untuk bersaing dengan para jenius dari sekte pedang 10 arah. Kata Ming Cheng. Kakak laki-laki, salah satu jenius alam Grandmaster kelas 9 dari sekolah pedang segala arah memiliki garis keturunan khusus. Jika sekolah pedang mistis atau para jenius lembah awan merah dengan garis keturunan khusus datang, kita mungkin bisa melawan mereka. Mata Mingzu berbinar saat dia berbicara. Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa beberapa master bela diri terkuat di sekolah pedang 10 arah bahkan belum bergerak. Kata Ming Cheng. Tidak mungkin. Ming Cheng dan Ming Feng tidak bisa berkata-kata. Ming Cheng, saudara Ming Cheng, sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba, seorang pemuda menyerbu masuk. Che Yuan, apa yang terjadi? Ming Cheng bertanya pada pemuda itu. Saya mendengar bahwa para jenius dengan garis keturunan khusus dari sekte pedang mistik telah tiba, dan para murid dari sekte pedang 10 penjuru telah datang untuk menantang mereka. Kata pemuda itu. Apa? Itu cepat. Ayo pergi dan lihat. Ming Cheng berseru. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming. Saudara Tianyun, apakah kamu ingin ikut? Mata Lu Ming berkedip dan dia mengangguk. Bersama dengan Ming Cheng dan yang lainnya, mereka bergegas menuju kediaman sekte pedang mistis di kota kekaisaran. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa pintu masuk rumah sekte pedang mistik sudah dikelilingi oleh orang-orang. Di bagian paling depan, ada lebih dari 10 murid dari sekolah pedang 10 penjuru.
Seorang murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru berdiri di pintu masuk kediaman Sekte Pedang Mistik dan berteriak dengan arogan, "Sampah Sekte Pedang Mistik, pergilah ke sini. Jenius garis keturunan istimewa apa? Saya kira mereka hanya sekumpulan sampah." Hahaha. Murid lain dari Sekte Pedang 10 Penjuru tertawa terbahak-bahak. Mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Beberapa pria yang menjaga gerbang Sekte Pedang Mistis berwajah pucat. "Sampah dari Sekte Pedang Mistik, keluar dari sini. Apakah Anda mencoba menjadi pengecut?" Petik 2. Pemuda di depan terus memanggil. "Tian Yun." Nama pemuda ini adalah Wu Kui. Dia sangat kuat, dan dia mampu mengalahkan hampir semua seniman bela diri Grandmaster Sekte Pedang Mistik sendirian. Ming Cheng berbisik pada Lu Ming. Mencicit. Pada saat ini, gerbang kediaman Sekte Pedang Mistis terbuka, dan beberapa pria dan wanita muda keluar. Total ada 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. Semuanya memiliki aura yang mengancam, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah naga di antara manusia. Wu Kui, jangan mengira kamu tak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan sampah dari 4 aula besar. Merupakan kesalahan terbesar Anda membandingkan kami dengan mereka." Seorang pria muda yang membawa kapak perang keluar dan berkata dengan sikap dingin dan arogan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Orang-orang di aula kilin semuanya sama. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya budidaya mereka, mereka semua memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Tentu saja, Qiu Yue adalah pengecualian, Lu Ming menambahkan dalam hatinya. Hehe, ada tingkatan garis keturunan khusus yang berbeda-beda. Beberapa garis keturunan khusus adalah sampah. Menurutku, kalian tidak ada bedanya dengan sampah itu. Wu Kui tertawa dengan jijik. "Kamu sedang mencari kematian." Pemuda dari Sekte Pedang Mistis yang membawa kapak perang di punggungnya meraung marah. Ki asli menyembur keluar, dan kapak perang di punggungnya terbang secara otomatis ke tangan pemuda itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 258 Bahasa Indonesia. Bab 258, kepalanya hancur rata. Memotong. Pemuda dari Sekte Pedang Mistis itu berteriak sambil mengayunkan kapak perangnya ke bawah. Kapak tempur itu membawa aura mengerikan. Jelas sekali, para jenius yang berdiri di puncak alam master bela diri yang agung ini semuanya memahami kekuatan, dan penguasaan mereka tidak lemah. Trik kecil. Wu Kui mencibir dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam kapak perang. Berdebar. Dengan suara keras, pemuda dengan kapak perang itu mundur sedikit. Sial, meledak. Pemuda kapak perang itu meraung ketika kapak perang kuno melayang di atas kepalanya. Pada kapak perang, ada 6 cakra berwarna merah darah. Ini adalah garis keturunan istimewanya. Kapak perang itu bergetar dan menyatu dengan pemuda itu, menyebabkan auranya melambung tinggi. Tebasan yang membelah langit. Pemuda itu melolong panjang dan menyerang dengan kapaknya. Kapak ini dapat membelah gunung dan membelah langit. Kekuatannya 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bas! Pada saat itu, tubuh Wu Kui bersinar dengan cahaya merah darah. Kemudian, sebuah gunung besar muncul di atas kepalanya. Gunung itu kuno, seperti gunung setan kuno dan liar. Garis keturunan Wu Kui seperti gunung. Tanpa ragu, itu adalah garis keturunan khusus. Itu luar biasa. Garis keturunan Wu Kui seperti gunung. Aku belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Seseorang berteriak. Gunung setan yang menekan penjara. Mati. Wu Kui meraung dan meninju. Kekuatan tinju yang menakutkan itu berubah menjadi gunung iblis yang sangat besar dan menekan pemuda kapak perang itu. Pisahkan. Pria muda dengan kapak perang itu berteriak ketika kapak perangnya ditebang di gunung. Ledakan. Dengan getaran yang dahsyat, gunung itu tidak terbelah. Sebaliknya, pemuda dengan kapak perang itu gemetar hebat. Tubuhnya ditekan oleh gunung yang berat dan terhempas ke tanah. Dengan pekikan yang membekukan darah, pemuda dengan kapak perang itu dihancurkan menjadi pasta daging di dekat gunung. Seorang jenius dengan garis keturunan khusus dibunuh begitu saja. Garis keturunan khusus mengandung rahasia kuno. Hanya dengan memahami keterampilan rahasia misterius dan kemampuan surgawi darinya, kekuatan garis keturunan khusus dapat digunakan sepenuhnya. Apa gunanya sampah yang hanya bisa menggunakan garis keturunan uniknya untuk memahami kekuatan dan mengembangkan teknik bela diri di dunia ini?
Suara mengejek Wu Kui terdengar. Para pemuda yang tersisa dari Sekte Pedang Mistik memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Sekarang, siapa yang akan naik? Wu Kui memandangi orang-orang yang tersisa. Di alam Grandmaster bela diri, durasi ledakan garis keturunan telah meningkat menjadi 10 menit yang mencengangkan, dan dia sudah bisa bertahan lama dalam pertempuran. Orang-orang yang tersisa dari Sekte Pedang Mistis saling memandang dengan ekspresi muram. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang muncul. Apa yang salah? Anda tidak berani melawan. Kamu adalah sekumpulan sampah. Apakah ini kekuatan Sekte Pedang Mistik? Sungguh mengecewakan. Biar ku beritahu padamu, ada 5 orang yang lebih kuat dariku di sekolah pedang 10 arah. Wu Kui mencibir. Apa? Masih ada 5 lagi? Tidak mungkin. Seseorang berteriak. Kata-kata Wu Kui mengejutkan semua orang. Awalnya, semua orang berpikir bahwa dengan kekuatan Wu Kui, dia pasti akan menjadi salah satu dari sedikit sekte pedang 10 penjuru. Dia bahkan mungkin orang terkuat di sekte pedang 10 penjuru di alam master bela diri yang agung. Namun, Wu Kui sebenarnya mengatakan bahwa ada 5 orang dari sekolah pedang 10 penjuru yang lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Jika itu benar, itu terlalu menakutkan, bukan? Hehe. Sekte pedang mistikmu bahkan tidak bisa mengalahkanku, sekte peringkat 6. Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya mundur saja dari 5 sekte besar. Wu Kui terus mengejek. Sial, aku akan bertarung denganmu. Seorang pria muda dengan pedang di punggungnya berjalan keluar dari 3 orang yang tersisa dari sekte pedang mistik. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Pertempuran besar segera terjadi. Sayangnya, Wu Kui terlalu kuat. Garis keturunan pemuda yang membawa pedang tempur adalah pedang tempur kuno. Dia bahkan lebih kuat dari pemuda dengan kapak perang, tapi dia masih bukan tandingan Wu Kui. Setelah lebih dari 30 gerakan, pemuda dengan pedang di punggungnya terpaksa batuk darah di dekat gunung Wu Kui. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan hancur berkeping-keping. Sekte pedang mistik telah kehilangan orang lain. Hahaha, siapa lagi di sana? Cepat dan bertarunglah. Wu Kui tertawa dengan arogan. 2 orang yang tersisa dari sekte pedang mistik memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak sekuat pemuda bersenjatakan pedang. Jika mereka naik, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri dan bahkan mungkin kehilangan nyawa. Namun, mereka sudah menjadi yang terkuat di antara para ahli bela diri hebat di sekte pedang mistik. Siapa lagi yang akan datang? Apakah mereka tidak berani bertarung? Benar-benar sampah. Wu Kui tertawa. Di tengah kerumunan, Lu Ming memandang dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Apa hubungannya hilangnya sekte pedang mistik dengan dia? Dia tidak tertarik untuk bergerak. Di langit, Lin Sui dan beberapa tetua berjubah emas berdiri di antara awan. Mereka menunduk dengan wajah muram. Saya tidak menyangka sekolah pedang 10 arah secara diam-diam mengembangkan begitu banyak jenius yang tiada taranya selama bertahun-tahun. Wu Kui telah memahami beberapa keterampilan rahasia dari garis keturunannya. Garis keturunan khusus biasa sama sekali bukan tandingannya. Seorang tetua berjubah emas menghela nafas. Sayang sekali Duan Mulin telah menerobos ke alam leluhur bela diri. Jika dia masih di ranah Grandmaster bela diri, dia pasti bisa mengalahkannya. Kata sesepuh berjubah emas lainnya. Setelah itu, mereka semua terdiam. Sekarang setelah kekalahan mereka sudah pasti, yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana mengurangi dampaknya sebanyak mungkin. Kakak muda Wu Kui, sepertinya mereka tidak punya nyali untuk bertarung lagi. Mengecewakan sekali. Saya pikir saya akan mempunyai lawan yang tangguh hari ini. Murid lain dari sekolah pedang 10 penjuru menghela nafas. Sekte pedang mistik sebaiknya mundur dari jajaran 5 sekte besar sesegera mungkin, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Haha. Wu Kui tertawa. Di tengah kerumunan, Lu Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak keluar. Tian Yun, apakah itu kamu? Berhenti di sana. Pada saat ini, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar. Lu Ming tercengang. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Seorang murid dari sekte pedang yang ada di mana-mana memelototi Lu Ming dengan ekspresi sinis, mengertakkan gigi. Jelas sekali bahwa murid dari sekolah pedang 10 penjuru ini pernah melihatnya sebelumnya dan mengenalinya. Selain Lu Ming,
Yang lain terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Hanya 3 saudara kandung Ming yang tersisa di sekitar Lu Ming. Dia Tianyun. Tatapan Wu Kui beralih ke Lu Ming. Ya, orang ini adalah Tianyun. Dia telah berulang kali menentang Sekte Pedang 10 Penjuru kami. Dia pantas mati 10.000 kali. Pemuda yang mengenali Lu Ming berkata dengan niat membunuh. Selama periode waktu ini, kakak-kakak senior lainnya pergi mencarinya, tetapi dia seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Hari ini, saya akhirnya melihatnya. Pemuda itu menambahkan, bersembunyi. Lu Ming terdiam. Dia hanya berkultivasi dalam pengasingan. Kapan dia bersembunyi? Itu bagus, kalau begitu aku akan menyelesaikannya dengan nyaman. Wu Kui tersenyum dingin dan berjalan menuju Lu Ming. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, kamu Tianyun. Anda harus tahu bahwa kejahatan yang Anda lakukan tidak dapat dimaafkan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Dengan cara ini, saya bisa membuat keputusan dan membiarkan jenazah Anda tetap utuh. Wu Kui meletakkan tangannya di belakang punggung dan memasang ekspresi arogan. Lu Ming tercengang. Saudara ini merasa terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Dia ingin dia bunuh diri. Apakah otakmu rusak? Atau ayah ibumu tidak sengaja meratakan kepalamu? Petik 2. Lu Ming menatap Wu Kui dan mengucapkan kata demi kata. Puci. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Kaisar Naga Abadi Chapter 259 Bahasa Indonesia. Bab 259, ayo serang bersama. Sebenarnya mereka tidak mau tertawa. Namun, kata-kata Lu Ming benar-benar membuat mereka tidak bisa menahan diri. Terutama Ming Feng, dia tertawa hingga air mata mengalir. Bahkan murid-murid lain dari sekolah pedang 10 penjuru tidak bisa menahan tawa. Wajah Wu Kui berubah warna menjadi hati babi dan matanya menjadi merah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, mati. Ledakan. Wu Kui melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Kekuatan tinjunya mengembun menjadi gunung dan itu sangat kuat. Lu Ming mencibir. Dia tidak mundur dan melayangkan pukulan juga. Bang! Tinju Lu Ming menghantam gunung yang dikirim Wu Kui. Adegan mengejutkan terjadi. Gunung itu bergemuruh dan meledak di bawah tangan Lu Ming. Bang bang bang. Wu Kui mundur 7 hingga 8 langkah dan tinjunya gemetar tanpa henti. Orang-orang di sekitar mereka tersentak. Bagaimana mungkin Lu Ming berhasil memaksa Wu Kui mundur dengan satu pukulan? Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Wu Kui sangat mengejutkan. Dia menekan banyak ahli sekte pedang mistis dan praktis merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di ranah Grandmaster bela diri. Namun, dia terpaksa mundur karena pukulan Lu Ming. Beberapa bulan yang lalu, Lu Ming telah menunjukkan kemampuan tempur yang sangat kuat di arena pertempuran di Tian. Dia mampu melewati 2 level dan memperoleh 10 kemenangan berturut-turut, yang sangat menakutkan. Namun, dia hanya seorang master bela diri kelas 6 yang hebat. Adapun Wu Kui, dia adalah seorang master bela diri kelas 9 yang hebat dan seorang jenius yang tiada taranya. Sebelum pukulan ini, tidak ada yang mengira Lu Ming bisa melawan Wu Kui. Namun, kenyataannya di luar dugaan mereka. Brengsek, kamu mendekati kematian. Wu Kui meraung. Auranya menjadi semakin menakutkan seperti singa yang sedang marah. Untuk apa kamu berteriak? Kamu terlalu lemah. Bukankah masih ada beberapa orang yang lebih kuat darimu di sekolah pedang 10 arah? Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Jika kamu ingin menyerang, cepatlah menyerang bersama. Tatapan Lu Ming menyapu murid-murid lain dari sekolah pedang segala arah saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Apa? Para murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru tercengang. Penonton di sekitarnya juga tercengang. Lu Ming sebenarnya ingin menantang semua ahli sekolah pedang segala arah. Apakah dia gila? Di langit, mata Lin Suei bersinar saat dia menatap Lu Ming. Pemuda ini cukup kuat, tapi dia meremehkan kejeniusan sekolah pedang 10 penjuru. Seorang tetua berjubah emas menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak meremehkan para jenius dari sekolah pedang 10 arah. Hanya saja pemuda ini percaya diri. Kata Lin Suei. Kamu punya kepercayaan diri. Apakah pemimpin sekte bermaksud agar si kecil ini bisa menantang semua ahli dari sekolah pedang 10 arah dan menang? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Qiu Changkong tidak sekuat ini ketika dia menjadi Grandmaster bela diri.
Kata sesepuh berjubah emas. Kita belum bertarung, siapa yang tahu? Lin Suei mengungkapkan senyuman tipis. Para tetua berjubah emas lainnya merasa bingung. Sombong, terlalu sombong. Dia mencari kematian. Bunuh dia. Para murid dari sekolah pedang 10 penjuru meraung. Tianyun, karena kamu sangat percaya diri, jangan salahkan kami karena menang dengan angka. Ayo serang bersama. Seorang pemuda berwajah heroik berkata dengan dingin. Dia maju selangkah dan muncul di samping Lu Ming, membentuk segitiga dengan Wu Kui. Ledakan. Kemudian, aura mengejutkan keluar dari tubuh pemuda itu. Kemudian, garis keturunan berbentuk pedang muncul. Tanpa ragu, itu juga merupakan garis keturunan khusus. Segera setelah garis keturunannya dilepaskan, sinar pedang yang mengejutkan melesat ke langit. Auranya bahkan lebih menakutkan daripada aura Wu Kui. Bas, bas. Kemudian, dalam sekejap, 4 sosok lagi muncul di sekitar Lu Ming, mengelilinginya. Mereka berempat memiliki garis keturunan yang melayang di atas kepala mereka. 2 di antaranya memiliki garis keturunan khusus, sedangkan 2 lainnya tidak memiliki garis keturunan khusus, namun mereka tetap sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Wu Kui. Wajah para jenius sekte pedang mistik dengan garis keturunan khusus pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Penonton di sekitarnya juga membelalak karena terkejut. Ketika Wu Kui mengatakan bahwa ada 5 orang di sekte pedang 10 arah yang lebih kuat darinya, banyak orang tidak mempercayainya dan berpikir bahwa dia sedang mencoba untuk meninggikan sekte pedang 10 arah. Namun, mereka sekarang tahu bahwa Wu Kui mengatakan yang sebenarnya. Sekte pedang 10 arah benar-benar memiliki 5 orang jenius yang lebih kuat dari Wu Kui. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang yang terkejut dengan kekuatan sekolah pedang 10 arah. Salah satu dari jenius seperti itu sudah cukup untuk menyapu bersih para jenius di level yang sama, apalagi 6. Tianyun sudah selesai. Dia pasti akan mati di sini hari ini. Sayang sekali bagi seorang jenius. Jika diberi waktu, dia pasti tidak akan lebih lemah dari ke-6 pahlawan itu. Semua orang menghela nafas. Lakukan. Pada saat ini, 6 jenius tak tertandingi menyerang bersama-sama. Ledakan. Ledakan. 6 serangan berbeda diluncurkan ke Lu Ming dari arah berbeda. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam leluhur bela diri tingkat 1. Grandmaster bela diri dan Grandmaster bela diri adalah 2 dunia yang sangat berbeda. Perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sangat sedikit orang di alam master bela diri yang hebat yang memiliki kekuatan tempur untuk melawan alam leluhur bela diri 1 dan. Saat ini, 6 orang dari sekolah pedang 10 arah hampir berada di ranah Grandmaster seni bela diri tingkat 1. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka. Angin, api, Lu Ming berkata dengan lembut. Dia mengepalkan tangan kanannya di udara dan tombak panjang terbentuk. Angin dan api diintegrasikan ke dalam tombak panjang. Ledakan. Setelah itu, Lu Ming sedikit menekuk kakinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanah di bawah kakinya meledak dan sebuah lubang besar muncul. Lantainya retak seperti jaring laba-laba. Tubuh Lu Ming terangkat ke langit seperti bola meriam. Dia menusukkan tombak panjangnya ke atas, mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Ledakan. Tombak Lu Ming menciptakan lubang besar dalam serangan gabungan mereka berenam. Lu Ming melonjak ke langit. Serang dan kelilingi dia, teriak seorang jenius dari sekolah pedang 10 penjuru. Kemudian, 6 sosok melonjak dari tanah dan terbang ratusan meter ke udara. Telapak tangan Dao manusia, Lu Ming bergumam dan memukulkan telapak tangannya ke bawah. Roh ki antara langit dan bumi melonjak dengan liar dan berkumpul menuju Lu Ming. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di udara. Garis-garis di telapak tangan terlihat jelas seolah-olah nyata. Cetakan telapak tangan besar itu terbanting ke bawah. Udara meledak kemanapun jejak telapak tangan itu lewat. Sangat menakutkan. Tidak bagus, ayo bergabung untuk melawan. Ekspresi 6 orang dari sekolah pedang 10 penjuru berubah drastis, dan mereka mengeluarkan raungan ngeri. Mereka berenam menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan tiba-tiba, 6 serangan mengerikan berkumpul dan meledak ke arah cetakan telapak tangan besar. Menekan. Mata Lu Ming berbinar dan dia berteriak. Ledakan. Jejak telapak tangan bertabrakan dengan serangan 6 orang,
dan kekuatan itu menyapu, membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang mengalir ke segala arah. Tidak baik. Di bawah, ekspresi penonton berubah drastis, dan mereka tersebar ke segala arah. Bang! Bang! Tanah tersapu oleh kekuatan tersebut, dan lubang-lubang besar meledak. Bang! Kemudian, dengan suara yang memekakkan telinga, serangan gabungan dari 6 orang dari Sekolah Pedang 10 Penjuru dihancurkan oleh cetakan telapak tangan tersebut. Cetakan telapak tangan tidak berhenti dan terus menekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Kui meraung. 6 jenius dari Sekolah Pedang 10 Arah ingin melarikan diri, tetapi mereka sudah diselimuti oleh telapak tangan Dao manusia, jadi sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 260 Bahasa Indonesia. Bab 260, Bab 260 Pembunuhan di depan pintu. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, ke-6 jenius dari Sekolah Pedang 10 Arah langsung dihempaskan ke tanah oleh cetakan telapak tangan yang besar. Mereka menghantam tanah dengan keras, menciptakan 6 lubang besar dan mengeluarkan asap dan debu ke udara. Di kejauhan, banyak orang menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Mereka bahkan lupa bernapas. Mereka hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, seolah ingin mengukir pemandangan ini di hati mereka selamanya. Itu terlalu mengejutkan. Salah satu dari 6 jenius tak tertandingi dari Sekolah Pedang 10 Penjuru bisa mengalahkan hampir semua ahli bela diri hebat di Kekaisaran Matahari Terbakar. Namun, mereka berenam telah bergabung tetapi dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat perbedaannya. 3 jenius Sekte Pedang Mistik yang tersisa dengan garis keturunan khusus menatap Lu Ming dengan tidak percaya, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa kejeniusan seperti itu ada di dunia. Kemudian, kekesalan di mata mereka semakin dalam. Sebelum mereka datang ke kota kekaisaran, mereka sombong, tinggi dan perkasa. Mereka mengira bahwa mereka memiliki garis keturunan khusus, bahwa mereka adalah kesayangan langit dan bumi, dan meremehkan seniman bela diri dengan garis keturunan biasa. Mereka percaya bahwa tidak ada orang yang lebih kuat dari mereka dalam pertempuran dengan level yang sama. Namun, tidak lama setelah dia tiba di ibu kota kekaisaran, dia menerima pukulan yang fatal. Mereka bukan tandingan Wu Kui, yang telah mengalahkan mereka semua. Namun, lawan yang mereka hormati dan 5 jenius yang lebih kuat dari Wu Kui telah dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Hal ini hanya menumbangkan pemahaman mereka tentang dunia. Pukulan terhadap mereka terlalu besar. Di masa lalu, kami mendominasi Sekte Pedang Mistik dan berpikir bahwa kami tidak terkalahkan. Ternyata selama ini kita hanya duduk di pagar. Satu-satunya wanita di antara ketiganya menghela nafas pelan. Mata kedua orang lainnya berkedip, lalu mereka menghela nafas. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik, dan akan selalu ada seseorang yang lebih baik. Mereka baru benar-benar memahami kebenaran ini hari ini. Di langit, Lin Sui dan beberapa tetua berjubah emas juga tercengang. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Bintang-bintang umum Hall sebenarnya memiliki kejeniusan. Melihat usianya, dia seharusnya berusia 20-an, bukan? Petik 2. Seorang tetua berjubah emas menghela nafas iri. Faktanya, usia sebenarnya Lu Ming bahkan belum genap 18 tahun. Dia hanya tampak seperti berusia 20-an karena dia mengenakan penyamaran atau topeng. Teknik telapak tangan tingkat bumi tingkat kedua, kekuatan api berada pada tingkat lanjutan, kekuatan angin berada pada tingkat awal, dan Zen Qi-nya sangat kuat. Jenius, benar-benar jenius. Mata Lin Sui berbinar. Meskipun dia sangat memikirkan Lu Ming, dia masih menghela nafas. Kakak Tianyun perkasa. Kakak Tianyun tidak terkalahkan. Ming Feng bereaksi dan berteriak kegirangan. Ketika debu sudah mengendap, semua orang melihat 6 lubang besar di tanah. 6 orang jenius dari Sekolah Pedang 10 Penjuru terbaring di dalam lubang, tak bergerak dan berlumuran darah. Meski masih bernapas dan belum mati, banyak tulangnya yang patah. Tanpa 1 atau 2 bulan penyembuhan, dia tidak akan bisa pulih. Jenius apa? Kamu tidak lebih dari ini. Lu Ming melirik Wu Kui dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Wu Kui dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Jika mereka tidak terluka parah, mereka akan berteriak keras-keras. Dia marah dan menyesal. Selama periode waktu ini,
mereka telah menyapu sekte pedang mistis, meningkatkan moral banyak orang jenius dari kuil bintang dan lembah awan merah, dan mendorong reputasi sekte pedang 10 penjuru ke puncak. Tapi sekarang, mereka berenam dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Akan menjadi lelucon jika berita ini menyebar. Ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi sekolah pedang segala arah. Semua kerja keras mereka selama periode waktu ini telah sia-sia oleh telapak tangan Lu Ming. Haha bagus. Di langit, seorang tetua berjubah emas tertawa. Lu Ming melirik Wu Kui dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyerang lagi dan berbalik untuk pergi dengan langkah besar. Ming Cheng dan yang lainnya segera mengikuti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti gerakan Lu Ming, memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Itu adalah punggung yang bangga, penuh tekad, dan pantang menyerah. Di langit, Lin Suei melihat punggung Lu Ming dan terkejut. Di matanya, punggung Tianyun dan punggung pemuda lainnya sangat mirip. Lu Ming, Lin Suei bergumam, matanya bersinar. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Desahan panjang ini mengandung sedikit penyesalan. Mungkin, aku membuat pilihan yang salah. Lin Suei menghela nafas dalam hatinya. Jenderal Bintang Hall, kamar Lu Ming. Lu Ming duduk bersila di tempat tidur. Saya sangat dekat dengan ranah Grandmaster kelas 9 sekarang. Saya perlu menerobos secepat mungkin agar saya dapat menyempurnakan pil pemurni darah dan meningkatkan fondasi garis keturunan kedua saya. Lu Ming merenung secara diam-diam. Sebelum ulang tahun Kaisar, Lu Ming akan mengasingkan diri di Gua Bumi selama 3 bulan. Sebulan yang lalu, dia telah memurnikan 100 inti iblis dan budidayanya telah mencapai puncak alam master kelas 7. Dalam 2 bulan berikutnya, dia berhasil menerobos dan mencapai ranah master bela diri kelas 8. Dalam sebulan terakhir, dia telah menyempurnakan 100 inti iblis tingkat 3 kelas 9 lainnya, dan budidayanya telah berhasil memasuki puncak guru bela diri kelas 8 yang hebat. Dengan basis budidayanya saat ini, telapak tangan 3 jalur yang telah mencapai tingkat kedua, dan kekuatan api yang telah menembus tahap kesuksesan fenomenal, wajar baginya untuk mengalahkan Wu Kui dan yang lainnya dengan satu telapak tangan. Dia sama sekali tidak peduli untuk mengalahkan Wu Kui dan yang lainnya. Menurutnya, hal itu bukanlah hal yang remeh. Tujuannya saat ini adalah untuk menerobos ke ranah master bela diri kelas 9 sesegera mungkin dan kemudian mencoba menerobos ke ranah leluhur bela diri. Lu Ming segera mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Itu karena dia merasakan niat membunuh yang mengerikan melanda dirinya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahaya yang luar biasa, menyebabkan jantungnya bergetar dan rambutnya berdiri tegak. Tidak baik, tidak ada waktu untuk berpikir. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming melayang ke langit dan bergegas ke langit-langit. Bas! Pada saat ini, suara mengerikan yang menusuk udara terdengar. Cahaya pedang yang sangat terang sepanjang 100 meter menebas ke arah asrama Lu Ming. Ledakan, asrama Lu Ming, serta ruangan lain di depan, belakang, atas, bawah, dan atas, tiba-tiba meledak. Pecahan batu dan serutan kayu beterbangan ke segala arah. Seluruh bangunan terbelah menjadi 2. Bas! Lu Ming membubung ke langit dari pecahan kayu. Tianyun, mati. Mati. Lu Ming melihat 2 pemuda di langit. Bas! Salah satu pemuda berjubah kuning mengayunkan pedangnya dan pancaran pedang menakutkan lainnya menebas ke arah Lu Ming. Kecepatan cahaya pedang itu luar biasa cepat dan tiba di depan Lu Ming dalam sekejap. Perisai kuno. Lu Ming menggeram. Di depannya, 4 perisai kuno terbentuk. Keempat perisai itu ditumpuk di depan Lu Ming. Ledakan. Cahaya pedang menghantam perisai, menyebabkannya bergetar hebat. Kemudian, perisai pertama meledak, diikuti perisai kedua, ketiga. Hanya dalam waktu singkat, keempat perisai itu semuanya hancur. Namun, dalam waktu singkat, meridian darah Lu Ming meletus dan kekuatan melahap yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mundur dengan panik dan mengeluarkan tombak penakluk iblis untuk menghalangi di depannya. Dentang, kilatan pedang menebas tombak penakluk iblis itu. Seluruh tubuh Lu Ming gemetar seolah-olah dia baru saja dihantam gunung besar. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia jatuh ke tanah.